Nabila Staliana, NIM 8773151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan praktikum IPA modul 1 yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya awali dari yang sebelah kanan saya dulu. Saya Nabila Staliana, NIM 877315138. Saya Vivi Aprilia Putri Kalstari dengan NIM 858873221. Dengan saya Kirani Yasari dengan NIM 858873621. Dan saya Mauriska Khairunisa NIM 8588736. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga alam sekitar yang saya gunakan untuk objek pengamatan. Berikut hasil pengamatan saya, yuk kita tonton sama-sama. Sapi termasuk makhluk hidup karena dapat bergerak menggunakan kaki, bernafas dengan paru-paru, pemakan rumput, tumbuh dari anak sapi menjadi besar, serta berkembang biak dengan melahirkan. Ayam memiliki ciri makhluk hidup karena dapat berjalan dan bergerak, bernafas dengan paru-paru, pemakan biji-bijian, bertelur untuk berkembang biak, serta tumbuh dari anak ayam menjadi ayam dewasa. Burung termasuk makhluk hidup karena dapat bergerak dengan terbang atau berjalan, bernafas dengan paru-paru, pemakan biji-bijian atau serangga, serta berkembang biak dengan bertelur. Semut juga merupakan makhluk hidup. Semut dapat bergerak dengan berjalan, mencari dan memakan makanan seperti gula atau sisa makanan, bernafas, serta berkembang biak dengan bertelur. Capung adalah makhluk hidup yang dapat terbang menggunakan sayapnya, bernapas, memakan serangga kecil, dan berkembang biak dengan bertelur. Pohon mangga merupakan makhluk hidup karena dapat tumbuh dari biji menjadi pohon besar, membutuhkan air dan sinar matahari, bernapas melalui daun, serta berkembang biak melalui biji. Pohon pisang memiliki ciri makhluk hidup karena dapat tumbuh, membutuhkan air dan sinar matahari, menghasilkan buah pisang, serta berkembang biak melalui tunas. Pohon rambutan juga termasuk makhluk hidup. Pohon ini tumbuh dari biji, memerlukan air dan sinar matahari untuk hidup, serta menghasilkan buah rambutan. Pohon bambu dapat tumbuh dari tunas atau akar, memerlukan air dan sinar matahari, serta batangnya terus bertambah tinggi seiring waktu. Jagung termasuk makhluk hidup karena tumbuh dari biji, membutuhkan air dan sinar matahari untuk hidup, serta menghasilkan buah jagung yang berisi biji. Dari ke-10 jenis makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, baik dari bergerak, bernapas, perlu nutrisi, tumbuh, dan berkembang biak.
Kesimpulannya, semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki ciri-ciri dasar kehidupan. Cara mereka menyampaikan ciri-ciri itu memang berbeda, tapi semuanya saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya saya akan melaksanakan praktikum IPA yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama tumbuhan putri malu, alat tulis, HP penghitung waktu, fabel pengamatan, kotak hitam, dan gelas plastik. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada putri malu adalah gerakan menutup dan menguncupnya daun tanaman saat menerima rangsangan, sentuhan, atau getaran. Contoh gerak seismonasti sentuhan pelan. Contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Selanjutnya, contoh gerak seismonasti sentuhan kasar. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah jenis gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan suasana gelap yang menyebabkan daun atau bunga menutup. Tersedia ada putri malu A dan putri malu B. Putri malu yang tertutup kardus, kedap cahaya akan menutup dan layu. Ketika malam hari pun tumbuhan putri malu akan menutup, tetapi ketika siang hari atau adanya cahaya tubuhan, putri malu akan membuka. Apa itu gerak geotropisme? Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Gerak geotropisme pada hasil pengamatan setelah kacang diletakkan secara horizontal, batang kacang tetap naik ke atas mengikuti arah cahaya matahari dan bergerak menjauhi arah gravitasi. Jadi, gerak pada tanaman kacang Amazon disebut gerak geotropisme negatif. Kesimpulannya, gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa getaran atau sentuhan. Gerak niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya gelap dan terang. Dan sedangkan geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum saya pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.